Karena yang ingin kita bangun kawasan di seluruh ibu kota Nusantara ini adalah kawasan hijau, lingkungan hijau. Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building. Ini kita harapkan nanti dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, dan bisa membuka kesempatan kerja, lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia Tbk di kawasan Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bupati PPU, Direktur Utama PT BCA, Bapak Yahya Setia Atmaja, beserta seluruh jajaran Direksi BCA, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi pagi atau kemarin Bapak Ibu ke Nusantara lewat Kecamatan Sepaku atau lewat tol? Lewat tol. Tolnya belum jadi. Tol itu akan selesai sampai di Nusantara kira-kira akhir tahun. Betul Pak Menteri PU? Akhir tahun akan selesai sampai ke Nusantara. Yang sebelumnya kita kalau ke sini harus muter lewat Kecamatan Sepaku ke sini 2 jam lebih sedikit.
Begitu tol ini selesai nanti kira-kira dari Balikpapan menuju ke Nusantara antara 40 sampai 50 menit. Dan airport Nusantara nanti juga diperuntukkan untuk pesawat-pesawat komersial bisa turun di Nusantara Airport. Kalau Bapak Ibu dari Medan ke sini, dari Jakarta ke sini, dari Bandung, dari Surabaya, dari Makassar, dari Papua, langsung ke Nusantara, turunnya di Nusantara Airport, itu ke sini hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit. Kelihatan nanti betapa dekatnya ibu kota negara Nusantara ini dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan fasilitas. Kalau BCA bangun di sini, jalan di depan kantor BCA nanti yang bangun siapa? Pemerintah. Yang sering ditanyakan, nggak mungkin investor itu bangun sendiri infrastrukturnya. Jalan, listrik, air, semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah. Yang sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi di pembangunan di kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Untuk investasi investor yang berada di luar kawasan pemerintahan, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya itu bulan Januari tahun depan. Dan untuk anggarannya, tadi pagi juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LOI dengan OIKN. Tetapi OIKN tetap diseleksi, dan ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke Ibu Kota Negara Nusantara. Semuanya tetap diseleksi, tidak ada langsung bisa. Semuanya diseleksi. Dan saat ini apabila Bapak Ibu investasi di Ibu Kota Nusantara, tanda tangan perjanjian kerjasama PKS, cepat, dan setelah tanda tangan itu nanti dari Kementerian BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari. Sangat cepat sekali. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Menteri Pertanahan. Jadi kalau salah nanti dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan. Dan saya sangat menghargai investasi yang dilakukan oleh PT BCA, TBK. Kalau BCA sudah berani masuk ke sebuah wilayah, BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di Ibu Kota Nusantara ini pasti sangat menguntungkan. Karena kalkulasi dan hitungannya BCA, biasanya kalkulatornya tidak double, tapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi. Karena memang BCA adalah sebuah jaminan. Gak mungkin BCA berani investasi di sini kalau tidak ada keuntungan yang akan diperoleh dari Bank BCA. Saya sangat menghargai Pak Yahya investasi ini, dan kita harapkan nanti yang 220 juga segera diseleksi oleh Kepala Otorita untuk segera merealisasikan
investasinya di ibu kota negara Nusantara. Meskipun sekarang ini memang kita masih memprioritaskan investasi yang berasal dari dalam negeri, meskipun juga ada permintaan investor dari luar, tetapi sekali lagi yang diprioritaskan adalah investor dari dalam negeri terlebih dahulu, baru kemudian nanti investor dari luar. Bapak Ibu semuanya sudah melihat Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan inti? Sudah? Banyak yang belum. Kalau sudah sampai di sini, ke sana dulu baru ke sini. Atau dari sini ke sana juga nggak apa-apa. Untuk melihat betul, ini pemerintah ini serius nggak, Riz? Bukan, sangat serius kita dalam membangun ibu kota baru kita ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia Tbk secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, dan penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia Tbk di Ibu Kota Nusantara. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Kita akan membangun ibu kota Nusantara. Ini merupakan pekerjaan besar yang kita mulai di tahun 2022 ini, dan pengembangan IKN akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, utamanya Indonesia bagian timur, dan nantinya akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan. Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini, ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara. PT Hotel
Yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan Swiss Bell Hotel Nusantara Kalimantan Timur PT Hotel Papua Internasional di kawasan Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri, yang saya hormati kepala otorita, IKN, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, serta Bupati PPU, Founder Multi Modern Group, Bapak Tony Waplau, yang saya hormati Senior Vice President Operation and Development PT Swiss Bell International Indonesia, Direktur Utama dan jajaran manajemen PT Papua, PT Hotel Papua Internasional, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kota Nusantara ini, ibu kota negara Nusantara ini dibangun dengan konsep Forest City. Kota hutan, bukan kota beton atau kota kaca. Dan saya lihat tadi desain dari hotel Swiss Bell Hotel Nusantara sangat bagus, sudah menyesuaikan dengan konsep ibu kota Nusantara yaitu Forest City, dan tentu saja sudah keluar dari kurasi Bapak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sudah ngacungi jempol ini, berarti sangat baik. Yang kedua, Smart City. Artinya semua aktivitas yang ada di ibu kota negara Nusantara ini ditopang oleh teknologi terbaru. Dan livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Tadi pagi saya bangun, keluar kamar, keluar rumah, udaranya sangat segar sekali. Fresh, bersih, dan saya cek tadi, air quality index-nya berada di angka 6. Sangat bersih, artinya sangat bersih. Karena kota-kota di Indonesia, terutama yang di Jawa, itu angkanya sudah di atas 100. Banyak yang sudah angkanya di atas 100. Kemudian ekonomi yang akan dikembangkan di ibu kota Nusantara adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, semua yang akan dikerjakan berbau hijau. Energinya hijau, kendaraannya juga kendaraan listrik. Dan untuk informasi saja, misalnya kendaraan umum, nanti semuanya akan memakai kendaraan listrik. Seperti yang contoh yang sekarang sudah ada, ART, Autonomous Rail Rapid Transit, yang kita gunakan nantinya adalah digerakkan oleh semuanya oleh listrik, dan mobil combustion, mobil dengan pembakaran dengan BBM memang akan dilarang di ibu kota Nusantara ini karena memang konsepnya sekali lagi adalah konsep Green City. Yang kedua, Swiss Bell Hotel ini, tadi Pak Sony menyampaikan pada saya,
akan dibangun 197 kamar yang akan diselesaikan. Beliau yang menyampaikan pada saya tanya, kurang lebih dikerjakan 15 bulan akan selesai. Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini, nginep sudah tidak sebagai presiden, itu berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya enggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Dan juga bangunannya tadi, green building, dari hotel yang akan dibangun ini sangat menyesuaikan dengan konsep yang sudah kita tentukan, dan kita harapkan juga untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur nanti akan segera akan dikerjakan oleh OIKN, oleh pemerintah, baik berupa jalan akses menuju ke Swiss Bell Hotel, kemudian listrik dan air segera akan disiapkan, sehingga semuanya akan komplit pada saat hotel ini sudah selesai dibangun. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan Swiss Bell Hotel Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Founder Multi Modern Group. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking pembangunan Swiss Bell Hotel Nusantara Kalimantan Timur, PT Hotel Papua International di Ibu Kota Nusantara. Sudah sering saya sampaikan bahwa Nusantara ini adalah masa depan Indonesia. Dan investasi di IKN adalah membeli masa depan. Tidak salah, tidak keliru. Karena memang akan banyak sekali dibutuhkan pembiayaan untuk investasi di properti di Ibu Kota Nusantara ini. Memadukan teknik tradisional tulis dan cap yang estetik dan fungsional dari seni batik Nusantara. RGI Group merancang master plan untuk mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi global di Ibu Kota Nusantara. RGI Group akan membangun Nusantara International Convention Center and Hotel, sebuah pusat pertemuan, konvensi, dan eksibisi bertaraf internasional dan dilengkapi fasilitas bintang 5. Menggabungkan warisan budaya dan unsur alami dari pola tenun dan anyaman rotan yang menghasilkan keseimbangan antara struktur dan kreativitas sehingga indah secara estetika namun efisien secara fungsi. Dikelilingi ruang terbuka hijau sesuai prinsip IKN yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan serta filosofi bisnis RGI Group. RGI Group memproduksi bahan baku untuk menciptakan merek-merek favorit dunia. RGI Group didirikan lebih dari 55 tahun yang lalu oleh Sukanto Tanoto, seorang pengusaha visioner yang memulai bisnisnya di bidang plywood hingga akhirnya berkembang
menjadi salah satu produsen sumber daya berkelanjutan terbesar di dunia. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan merupakan landasan operasi kami. Seiring upaya kami untuk menerapkan filosofi bisnis 5Cs, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan harus baik bagi masyarakat, baik bagi negara, baik bagi iklim, baik bagi pelanggan, dan barulah akan baik bagi perusahaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel di kawasan Ibu Kota Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kepala Otorita, beserta Wakil Kepala Otorita, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati BPU, Operator IKN Nusantara, Bapak Ridwan Kamil. Yang saya hormati Direktur Utama PT Royal Golden Eagle, Bapak Bernard Richard. Komisaris Utama PT RGE Indonesia, Bapak Ersan Sarip. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, nanti akan ada upacara di Ibu Kota Nusantara. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup. Akomodasi tidak cukup. Konsumsi juga sangat sulit. Karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata enggak cukup juga. Akomodasi enggak cukup. Untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300. Tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-79. Plus nanti kurang lebih ribuan masyarakat dari masyarakat sekitar di sini yang tidak memerlukan hotel dan akomodasi dan lain-lainnya. Sehingga pada sore hari ini saya senang akan dilakukan peletakan batu pertama Nusantara International Convention Center dan Hotel. Ini akan menambah fasilitas apabila nanti tahun depan upacaranya mengundang 8.000 undangan. Dan saat itu saya sudah menjadi salah satu undangan untuk hadir di sini. Tapi hotelnya saya pastikan masih belum cukup kalau mengundang 8.000. Paling-paling naik menjadi 2.000. Jadi memang saya tidak tahu magnet Ibu Kota Negara Nusantara ini begitu sangat besarnya. Sehingga setiap saya ketemu dengan siapapun, Pak, saya minta undangannya dong Pak. Undangan apa? Upacara HUT kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara. Ketemu lagi, itu lagi, ketemu lagi, itu lagi yang diminta. Padahal saya kan nggak pernah membawa undangan. Yang mengatur itu semuanya dari Kementerian
sekretariat negara, yang itu selalu dihitung detail, nginepnya di mana, makan akomodasi seperti apa, dari Balikpapan ke sini naik apa, semuanya dihitung. Jangan sampai ada yang tertinggal kalkulasinya sehingga nanti menyebabkan keriuhan di lapangan. Untungnya kita punya Pak Menseknek dan Mensekap yang hitungannya itu kalkulatornya double. Sehingga mestinya kalkulasinya benar. Nanti kita lihat pada hari Sabtu yang akan datang. Apakah rapi atau ada yang komplain mengenai hotel, mengenai akomodasi, konsumsi, dan yang lain-lainnya. Sekali lagi saya sangat menghargai pembangunan Convention Center dan hotel ini, dan tadi Pak Bernard Richard membisikkan pada saya, Pak Irsan juga bisik-bisik. Saya tanya pasti kalau pas groundbreaking, selesai kapan? 24 bulan, Pak. Tapi mungkin bisa dipercepat, Pak. Berarti nanti pada 17-an yang berikutnya baru selesai. Artinya apa sekali lagi? Masih belum cukup untuk mengakomodir undangan-undangan yang akan datang di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara International Convention Center dan Hotel secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi untuk penekanan tombol sirine, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Panglima TNI, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Komisaris Utama dan Direktur Utama PT RGE Indonesia. Mohon izin kami hitung mundur. Dengan ini telah resmi dimulainya pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel di Ibu Kota Nusantara. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Taman Kusuma Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa
Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa, dan ini sekali lagi menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan pejuang bangsa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Mohon izin, kami akan hitung dalam 3, 2, 1. Hadirin, dengan demikian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara telah diresmikan. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.